Teman Diabetes ini kebetulan kita sudah 2 bulan sering mengadakan yang namanya kelas edukasi diabetes online. Jadi yang Bapak dan Ibu ikuti hari ini. Kita itu rutin mengadakan kelas edukasi diabetes online ini seminggu sekali, dan biasanya kita selalu menyediakan informasi kelas ini di dalam aplikasi. Jadi Bapak dan Ibu yang belum download boleh di-download aplikasi ini supaya terus up to date dengan jadwal kelas edukasi diabetes. Nah, untuk hari ini Bar, kelasnya apa Bar? Topik dan pembicaranya mungkin bisa diperkenalkan. Nah, jadi untuk kelas kali ini teman diabetes bekerja sama dengan Sobat Diabet. Kita mengadakan kelas yang temanya itu mengenai diabetes dan stress management. Nah, untuk pembicaranya sendiri itu dari volunteer relawan dari Sobat Diabet juga, namanya Mbak Maria Tarisa. Halo Mbak Maria. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Maria. Mbak Maria ini latar belakangnya adalah dari psikologi juga. Jadi saat ini Mbak Maria sebagai konsultan yang berfokus untuk pengembangan sumber daya manusia ya Mbak Maria ya. Betul Mas Barli, betul. Nah, maka dari itu temanya nanti juga nggak jauh-jauh tentang psikologi, lebih tepatnya tentang diabetes dan stress management. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan juga nih, jadi sebelum kelas dimulai, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Bapak dan Ibu semuanya. Nah, yang pertama adalah nanti Bapak dan Ibu perlu memastikan apakah slide-nya itu sudah dapat dilihat atau belum. Nah, kemudian ketika nanti Mbak Maria sudah menjelaskan tentang presentasinya, Bapak dan Ibu semuanya mohon bantuannya untuk dapat mute mic-nya supaya suaranya tidak bertumpuk dengan Mbak Maria, karena takutnya nanti suaranya jadi tumpuk-tumpukan terus kita nggak bisa mendengarkan suara Mbak Maria gitu jadinya. Nah, bagi Bapak dan Ibu semuanya yang ingin bertanya, pertanyaan diharuskan saat ini untuk diajukan melalui chat room supaya nanti teknisnya lebih rapi dan juga tidak bertumpuk dan saut-sautan gitu di video call. Nah, untuk selanjutnya, Tika mungkin ada tambahan? Ya, jadi mau nambahin aja Bapak dan Ibu untuk sesi tanya jawab. Ini berdasarkan pengalaman sebelumnya, biasanya nanti pertanyaan akan rame. Jadi mohon pertanyaannya kalau selama Mbak Maria nanti presentasi boleh kalau ada pertanyaan ditanyakan aja di chat room. Tapi mohon maaf sebelumnya kalau memang nanti pertanyaannya banyak, kita tidak akan jawab semuanya. Jadi nanti saya dan Barli akan milih. Kami pilihnya mungkin random dan mungkin yang paling sesuai dengan materi presentasi supaya diskusinya nggak kemana-mana. Dan terus nanti akan ada setelah sesi tanya jawab ini akan ada juga kami sesi giveaway di mana nanti mungkin Mbak Maria bisa memberikan pertanyaan, 2 pertanyaan, nanti Bapak dan Ibu bisa jawab di chat room. Kita ada voucher OVO 200.000 untuk 2 pemenang. Jadi disimak ya Bapak dan Ibu materinya, siapa tahu hari ini beruntung mendapatkan voucher giveaway. Jadi sebar dari aku. Selamat pagi Bapak Ibu, terima kasih sudah berkumpul di kelas online ini. Ya, kita hari ini sama-sama ingin belajar bagaimana sih mengatasi stres Bapak Ibu. Sebagai penyandang diabetes sih, apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa manage stres sehingga tidak kemudian memperparah kondisi kita, seperti itu tujuannya. Nah, Bapak Ibu, kita kan sekarang dalam situasi pandemi gitu ya. Dalam situasi pandemi pasti banyak sekali yang menjadi beban pikiran gitu kan. Dalam situasi yang tidak pandemi saja mungkin banyak sekali hal yang kemudian jadi beban pikiran kita, entah itu keluarga, masalah pribadi ataupun pekerjaan. Apalagi di situasi sekarang yang semuanya terasa serba tidak pasti, itu semakin menambah beban pikiran kita. Nah, kalau boleh merefleksikan pada diri Bapak Ibu sendiri, tidak perlu dijawab di chat box, tapi direfleksikan saja di dalam diri Bapak Ibu sendiri, apa sih yang belakangan ini sering jadi beban pikirannya Bapak Ibu? Apakah masalah keluarga, masalah pekerjaankah, atau ada hal lainnya yang belakangan ini menjadi menjadi kasarannya pengganggu dari atau
penghilang fokus dari pikirannya Bapak Ibu. Nah, tolong itu coba direfleksikan dan nanti kita akan lihat bagaimana sih sebenarnya caranya untuk bisa mengatasi pikiran-pikiran yang mengganggu itu supaya kita tetap bisa bisa damai hidupnya, bisa kita tetap enjoy walaupun situasinya sekarang sedang situasi pandemi. Bapak Ibu, ini ada sebuah riset yang dilakukan oleh Asosiasi Psikiatri di Indonesia. Mereka melakukan riset terkait dengan kesehatan mental dari masyarakat Indonesia selama pandemi COVID-19 ini atau COVID-19 ini. Dan ternyata surveinya menunjukkan bahwa 64,3% orang itu mengalami yang namanya kecemasan dan depresi. Dan riset-riset lainnya juga dilakukan baik di Indonesia ataupun di luar negeri menunjukkan bahwa kesehatan mental itu menjadi isu yang sangat difokuskan oleh banyak negara, oleh banyak institusi karena memang ternyata terjadi peningkatan orang-orang yang kemudian mengalami stres, mengalami gangguan kecemasan ataupun depresi karena situasinya lockdown, ya kan? Situasinya serba tidak pasti, banyak ketakutan, banyak kecemasan sehingga kesehatan mental itu menjadi perhatian dari begitu banyak pihak terkait dengan adanya situasi pandemi ini. Nah, kalau kita bicara terkait dengan stres, apa sebenarnya kaitannya dengan diabetes atau apa yang sebenarnya kemudian jadi efeknya buat diabetes itu seperti apa? Kalau kita bicara stres dan diabetes, Bapak Ibu, itu lingkarannya seperti lingkaran setan yang tidak putus sebenarnya. Karena kalau kita stres, itu akan meningkatkan hormon kortisol kita. Kalau misalkan hormon kortisolnya meningkat, insulin juga meningkat. Insulin meningkat, kadar gula darah meningkat. Nah, kalau ini kadar gula darah kita meningkat, berarti kan kondisi diabetes kita bisa saja kemudian mengalami entah komplikasi atau semakin memburuk. Kalau kondisinya memburuk, bisa menyebabkan stres lagi. Jadi kalau kita lihat sebenarnya stres itu dengan kondisi penyandang diabetes itu kalau sampai terjadi stres bisa jadi lingkaran itu tidak pernah putus, Bapak Ibu. Seperti itu. Makanya untuk menghindari efek jangka panjang dari stres terhadap diabetes, terhadap penyandang diabetes itu, kita harus bisa menjaga kondisi kita, kondisi kesehatan mental kita supaya stres yang kita rasakan itu bisa kita redam, bisa kita tanggulangi supaya tidak kemudian meningkatkan kortisol, tidak meningkatkan insulin, dan tidak meningkatkan kadar gula darah kita. Seperti itu. Makanya di hari ini kita akan sama-sama berdiskusi, belajar tentang gimana sih caranya kita bisa menjaga atau memanage, mengatur stres kita sebagai diabetes. Nah, sebelum sampai ke gimana caranya, Bapak Ibu, kita perkenalkan dulu ada sebenarnya 3 level dari stres. Stres itu sebenarnya ada yang positif, Bapak Ibu, ada stres yang positif. Ini adalah rasa stres yang sebenarnya memberikan kita semangat atau motivasi untuk melakukan suatu hal. Contohnya apa sih stres yang positif? Misalnya nih, kita mau melakukan suatu hal yang baru yang sebelum kita belum pernah lakukan. Atau misalkan kita mendapatkan pekerjaan baru, kemudian kita mau masuk nih ke kantor baru di hari pertama. Gitu. Atau misalkan stres yang positif itu adalah rasa excited, rasa senang untuk melakukan sesuatu hal yang sebelumnya kita belum pernah lakukan. Itu sebenarnya adalah jenis stres juga, tapi stresnya positif. Kenapa dibilang positif? Karena itu memberikan motivasi kepada diri kita. Nah, yang kedua adalah stres yang kita bilang toksik. Berbeda dengan stres yang positif, stres yang toksik ini adalah stres yang sudah lama terjadi, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan stres itu terjadi secara berkelanjutan, terus-menerus terjadi dan kita tidak bisa menanggulanginya, itu akan menjadi stres yang kita bilang toksik, yang bisa membuat kita kemudian mengalami gangguan mungkin depresi atau mengalami gangguan kecemasan. Nah, di tengah-tengahnya antara yang positif dan yang toksik kita bilang adalah stres yang kita masih bisa toleransi. Gitu. Ini adalah stres yang membuat kita cemas, iya, membuat kita deg-degan, iya, tapi kita masih bisa menanggulanginya. Jadi, si stres yang di tengah-tengah ini, yang warna kuning, yang kita bilang stres yang toleransi ini adalah stres yang masih bisa kita tanggulangi dan tidak menyebabkan kita sampai berkelanjutan
dan tidak menimbulkan yang namanya depresi. Ini adalah 3 level of stress Bapak Ibu. Jadi sebenarnya stres itu kalau kadarnya pas, itu sebenarnya tidak masalah. Yang jadi masalah kalau misalnya stres itu terus berkelanjutan dan tidak bisa kita temukan solusi untuk mengatasi stres tersebut. Sehingga kita bilang menjadi toksik dan bisa mungkin memunculkan gangguan kesehatan mental yang perlu penanganan lebih lanjut. Seperti itu. Jadi tujuannya kita adalah kita jaga supaya stresnya masih di tahapan yang kita bisa toleransi, yang kita masih bisa atasi, kita masih bisa tanggulangi. Jangan sampai bergerak menuju kepada stres yang sudah berkelanjutan, Bapak Ibu. Tapi ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan oleh diabetesi terkait dengan stres. Karena pada diabetesi ada yang kita kenal dengan namanya diabetes distress. Apa itu diabetes distress? Diabetes distress ini adalah kondisi ketika para diabetesi itu sudah lelah, sudah merasa capek dengan kondisinya sebagai seorang diabetesi. Karena tidak mudah Bapak Ibu, saya paham tidak mudah kita untuk menanggulangi atau misalkan menjaga kondisi kita ketika kita menyandang diabetes. Dan pada satu titik bisa jadi kita mengalami kejenuhan akan kondisi tersebut. Kita bisa jadi merasa lelah karena kita terus harus menjaga pola hidup kita. Dan kadang-kadang hal itu juga terjadi karena kita menaruh ekspektasi berlebihan pada diri kita sendiri. Nah, ada kalanya para diabetes itu mengalami namanya diabetes distress, yaitu kondisi kelelahan, capek akan penyakit diabetes yang kemudian mereka sandang. Kalau kondisi diabetes distress ini tidak bisa ditanggulangi dengan baik dan terus-terus terjadi secara berkelanjutan, itu akan menyebabkan yang namanya diabetes burnout. Kalau sudah sampai diabetes burnout, itu Bapak Ibu bisa jadi harus pergi untuk menemui para praktisi profesional untuk bisa mendapatkan bantuan dan penanganan lebih lanjut. Kalau misalkan masih di tahap diabetes distress, atau mungkin gampangnya kita bilang diabetes stres ya, itu Bapak Ibu masih bisa menanggulanginya sendiri dengan bantuan atau support dari lingkungan sekitar. Tapi kalau sudah sampai diabetes burnout, kemungkinan ya Bapak Ibu perlu mendapatkan penanganan lebih lanjut, entah dari psikiater ataupun juga psikolog supaya bisa menanggulangi diabetes burnout itu. So, makanya Bapak Ibu kita coba sama-sama belajar di hari ini untuk bisa mengatur stres kita, memanage stres kita supaya jangan sampai terjadi atau Bapak Ibu mengalami yang namanya gangguan kesehatan mental terkait dengan depresi ataupun gangguan kecemasan. Supaya kondisi Bapak Ibu juga tidak semakin parah seperti itu. Nah, saya tadi bilang bahwa terkadang stres itu muncul karena kita punya ekspektasi yang berlebihan, Bapak Ibu. Kalau kita lihat di sini, kita punya sebagai manusia yang namanya ekspektasi, kondisi yang kita harapkan, hal-hal yang kita inginkan. Tapi di sisi lain, selain ada ekspektasi, ada harapan, ada juga yang namanya realitas. Realitas itu adalah kondisi kita saat ini. Fakta, faktual, kondisi yang faktual terkait dengan diri kita saat ini. Jika yang namanya ekspektasi itu rentangnya atau gap-nya terlalu jauh dengan realitas yang ada, itu bisa menyebabkan stres atau frustrasi Bapak Ibu. Jadi, kenapa seringkali stres itu bisa terjadi? Tidak hanya pada para diabetes, tapi juga pada orang secara umum, karena kita punya harapan yang terlalu tinggi, kita bilang. Harapan yang rentangnya terlalu jauh dengan realitas yang ada. Sehingga ketika kita lihat, yang saya harapkan adalah A, tapi kondisi saya adalah B. Jauh nih. Kita jadi merasa bahwa, aduh, kok jauh banget ya? Kok kita nggak berdaya ya? Kita nggak bisa apa-apa. Nah, itu yang seringkali juga menyebabkan munculnya stres atau frustrasi. Nah, salah satu cara untuk mengatasinya adalah Bapak Ibu jangan terlalu memiliki harapan yang bukan jangan memiliki cita-cita yang tinggi, tapi kita harus bisa juga realistis Bapak Ibu dalam menentukan ekspektasi. Karena ekspektasi itu ada ekspektasi yang realistis, ada ekspektasi yang tidak realistis. Gitu. Ekspektasi yang realistis itu kalau misalkan gap-nya itu tidak terlalu jauh antara realitas dan ekspektasi yang ada. Tapi kalau gap-nya sudah sangat jauh, itu kita sebut dengan ekspektasi yang tidak realistis.
gitu. Jadi ketika kita membuat sebuah harapan atau ingin berekspektasi terhadap suatu hal, kita juga harus melihat kondisi kita saat ini seperti apa gitu. Kalau misalkan nanti terlalu jauh rentangnya, itu bisa menyebabkan kita mengalami yang namanya stres dan frustasi, dan itu juga bisa mempengaruhi kondisi kita sebagai diabetesi. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan sekarang Bapak Ibu melihat lagi misalkan ada harapan-harapan yang dirasa terlalu jauh rentangnya dengan realitas yang ada, bisa kita evaluasi lagi dan kita mungkin lihat apa nih yang bisa kita betulkan dalam tanda petik atau kita benahi dari ekspektasi yang kita punya. Seperti itu, supaya kita juga tetap bisa sehat mental. Nah, selain karena ekspektasi yang rentangnya terlalu jauh dengan realitas yang ada, Bapak Ibu, yang menyebabkan munculnya stres itu sebenarnya bukan masalah itu sendiri. Masalah bisa membangkitkan stres, bisa membuat kita stres, tapi kalau misalkan kita memberikan reaksi, memberikan respon yang tepat terhadap masalah yang ada atau terhadap hal-hal yang membuat kita stres, itu sebenarnya tidak akan membuat kita menjadi depresi ataupun cemas. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, yang sering kali membuat kita stres itu bukan masalahnya, tapi reaksi kita terhadap masalah tersebut. Jadi sekarang kita coba mulai merefleksikan lagi, mengingat-ingat lagi apa nih hal yang seringkali membuat kita stres, dan kita lihat sebenarnya yang bikin kita stres tuh masalahnya ataukah reaksi kita yang jangan-jangan terlalu berlebihan terhadap masalah tersebut. Gitu. Nah, seperti yang kita lihat, ini ada namanya masalah dan juga reaksi. Ya kan, kita bisa melihat ada yang namanya masalah itu besarnya seperti apa dan reaksi yang kita berikan seperti apa. Kalau misalkan kita memberikan reaksi yang terlalu berlebihan pada masalah yang sebenarnya kecil, pada masalah yang sebenarnya kita bilang bisa diselesaikan dengan mudah, tapi reaksi kita terlalu berlebihan, nah itu juga bisa menyebabkan munculnya stres. Ya kan, Bapak Ibu? Jadi sekarang kalau kita menghadapi suatu permasalahan, kita menghadapi suatu hal yang kita bilang bisa membangkitkan emosi kita, makanya jangan langsung bereaksi Bapak Ibu setiap menghadapi suatu permasalahan. Kita bisa bedakan juga yang namanya reaksi dengan respon. Reaksi itu terjadi secara langsung. Jadi kalau ada masalah, kita langsung bereaksi terhadap masalah tersebut. Tapi kalau yang namanya respon, kita mencoba untuk diam dulu, entah kita tarik nafas dulu, mencoba memikirkan lagi sebenarnya ini masalahnya apa, baru kita memberikan suatu aksi. Itu adalah respon. Jadi sekarang Bapak Ibu, setiap menghadapi masalah, setiap ada hal-hal yang dirasa sulit, jangan langsung memberikan reaksi emosi. Tapi coba untuk tenang dulu, tarik nafas dulu, kita lihat dulu masalahnya, baru kita memberikan respon terhadap masalah tersebut, Bapak Ibu. Sehingga kita bisa menjaga, jangan sampai kita kemudian jadi stres ataupun frustasi gara-gara reaksi yang kita berikan itu sebenarnya nggak seimbang dengan masalah yang ada. Itu masalahnya kecil, ternyata reaksi yang kita berikan berlebihan. Atau justru kebalikannya, masalahnya besar tapi reaksi yang kita berikan justru terlalu ya udahlah gitu. Jadi itu juga bisa menyebabkan stres. Jadi kita coba sama-sama mengimbangkan antara masalahnya dengan reaksi atau respon yang kita berikan supaya bisa menghindari stres. Di sisi lain, Bapak Ibu, yang sebenarnya perlu dilakukan itu adalah bagaimana kita bisa menjaga mindset kita atau bisa menjaga pola pikir kita. Karena kalau kita bicara yang namanya manusia itu, Bapak Ibu, hal yang paling sangat dahsyat, punya pengaruh yang dahsyat di dalam kita melakukan suatu tindakan atau di dalam hidup kita itu adalah pikiran. Pikiran manusia itu, senjata yang sangat-sangat mumpuni, senjata yang sangat tokca, Bapak Ibu, yang kalau tidak bisa kita kelola dengan baik, pikiran kita itu bisa membuat kita jadi mudah atau jadi rentan stres. Seperti itu. Oleh karena itu, sama-sama kita mencoba untuk mengembangkan pola pikir di mana kita jangan melihat diri kita sebagai korban. Ketika kita menghadapi suatu masalah, ada isu yang datang kepada diri kita, jangan melihat diri kita sebagai seorang korban. Kalau korban itu, biasanya mereka merasa bahwa kalau ada masalah, ya udah saya tuh nggak bisa apa-apa, saya nggak punya kekuatan.
nggak punya daya upaya untuk ngadapin masalah itu. Tapi kalau kita mengembangkan pola pikir bahwa kita adalah seorang transformer, kita adalah seorang pejuang, di mana kita bisa mengembangkan pola pikir, kita tuh bisa loh merespon keadaan tersebut. Kita tuh bisa loh melakukan sesuatu walaupun kita sedang menghadapi tantangan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita menghadapi masalah, menghadapi isu, jangan sampai kita mengembangkan pola pikir sebagai korban. Tapi kita harus mengembangkan pola pikir bahwa kita bisa melakukan sesuatu terhadap permasalahan yang muncul. Nah, selain itu ketika Bapak Ibu menghadapi stres itu jangan dilawan Bapak Ibu. Jangan dilawan, tapi kita rangkul. Kita coba kita coba dekat rasa stres itu dan kita pahami bahwa oke, sekarang saya sedang stres. Karena apa Bapak Ibu? Kalau kita lawan itu dalam artian adalah kita menolak. Bahwa kita bilang bahwa enggak kok, kita nggak stres. Itu melawan. Semakin kita melawan, semakin stres itu justru bisa menjadi semakin parah dan semakin menuju kepada toksik, Bapak Ibu. Tapi ketika kita rangkul dengan kita bilang, oke, hari ini saya memang sedang stres karena adanya masalah ini, gitu. Kalau kita bisa menerima stres itu, menjadikannya sebagai sesuatu yang sebenarnya bahwa ya memang saya alami gitu. Perasaan menerima itu sebenarnya bisa memberikan pertama kelegaan buat kita dan kedua kekuatan supaya kita bisa melawan stres itu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menghadapi masalah, sedang stres, jangan Bapak Ibu dilawan dengan bilang bahwa enggak, saya lagi nggak punya masalah, saya lagi nggak stres, tapi kita rangkul. Kita terima supaya kita bisa kemudian mencari solusi untuk bisa menangani stres itu sendiri. Nah, selain itu, jangan kita mengembangkan pemikiran bahwa ya udahlah saya nunggu aja orang lain gitu. Kalau ada masalah ya udah saya nunggu aja lah orang lain ngambil keputusan, atau saya nunggu orang lain aja lah. Toh saya juga nggak bisa apa-apa. Tapi kita kembangkan pemikiran bahwa kita bisa loh melakukan sesuatu, kita bisa melakukan perubahan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, setiap ada masalah, ada kesulitan, jangan fokusnya pada hal yang sulit dilakukan atau tidak bisa dilakukan. Karena itu akan semakin membuat kita merasa terpuruk, semakin membuat kita merasa stres, ya kan? Tapi kita fokus pada hal apa yang masih bisa kita lakukan. Peluang apa nih yang masih bisa kita temukan dari kondisi yang sulit, dari kondisi yang penuh masalah. Gitu. Jadi kita fokus pada hal yang bisa kita lakukan. Fokus pada hal-hal yang masih ada dalam kendali kita. Jangan fokus pada hal-hal yang kemudian kendalinya tidak ada di kita. Karena kalau kita fokus pada hal yang kendalinya tidak ada di kita secara langsung, atau kendalinya ada di orang lain, itu akan membuat kita merasa tidak berdaya. Tapi ketika kita bisa memfokuskan diri kita pada hal yang masih ada dalam kendali kita, hal-hal yang langsung bisa kita lakukan sebagai seorang individu untuk menghadapi masalah tersebut, itu akan memberikan kita kekuatan. Dan kita bisa melihat bahwa, oh ternyata masih ada loh yang bisa saya lakukan. Jadi Bapak Ibu, ketika menghadapi masalah, yuk sama-sama supaya kita nggak stres, kita mengembangkan pola pikir bahwa kita ini adalah seorang pejuang, kita seorang transformer yang selalu bisa melakukan suatu hal untuk menghadapi atau mengatasi permasalahan-permasalahan yang kita punya. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu. Yang terakhir, ketika kita menghadapi yang namanya stres, kita menghadapi suatu pengalaman yang mungkin tidak menyenangkan gitu kan, hal-hal yang kurang mengenakan dalam hidup kita, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, jangan dilawan Bapak Ibu. Karena ketika kita melawan itu akan semakin memperburuk situasi atau kondisi yang ada. Sebisa mungkin kita mencoba merangkulnya, kita mencoba menerimanya, dan kemudian kita merefleksikannya. Seperti itu. Jadi, ketika kita menghadapi masalah, coba kita refleksikan. Ada beberapa tahapan yang bisa kita lakukan dalam merefleksikan masalah. Yang pertama itu adalah tahap deskripsi, Bapak Ibu. Apa sih tahap deskripsi itu? Tahap deskripsi adalah ketika kita menghadapi suatu masalah, kita mencoba menggambarkan masalah itu secara nyata tanpa adanya penilaian terhadap permasalahan yang kita hadapi. Jadi tahap deskripsi itu adalah kita menceritakan kembali sebenarnya permasalahan kita seperti apa tanpa kita memasukkan unsur perasaan kita di dalamnya atau unsur penilaian kita terhadap hal yang terjadi. Misalnya nih, saya ketilang polisi. Nah, kalau di tahap deskripsi saya akan bilang bahwa tadi pagi saya lagi kalau habis keluar rumah mau putar balik, lalu saya ketilang polisi. Ketilang polisi karena ternyata di situ tidak boleh putar balik.
itu mendeskripsikan masalah. Tanpa saya bilang bahwa, ih, ngeselin banget deh polisinya. Nah, kalau sudah ada kata ngeselin banget deh polisinya, ih sebel banget deh, itu sudah bukan deskripsi lagi. Jadi pertama-tama Bapak Ibu, ketika kita menghadapi masalah, kita coba deskripsikan atau kita gambarkan permasalahan itu secara utuh tanpa menambahkan unsur perasaan atau unsur penilaian kita terkait permasalahan tersebut. Setelah kita bisa menggambarkannya, baru kemudian kita mengevaluasi perasaan kita terhadap kejadian tersebut. Misalnya kejadian ketilang polisi tadi, apa ya perasaan yang saya rasakan ketika saya ketilang polisi? Oh, saya ngerasa sedih, saya ngerasa takut, saya ngerasa cemas, saya merasa deg-degan, seperti itu. Nah, itu penilaian-penilaian atau misalkan refleksi atas perasaan yang kita rasakan munculnya adalah setelah kita bisa menggambarkan atau setelah kita bisa mendeskripsikan. Baru kita menceritakan atau mengungkapkan apa sih yang kemudian kita rasakan terkait dengan kejadian yang baru saja kita alami. Nah, setelah kita menggambarkan, mendeskripsikan, mengungkapkan perasaan kita terhadap kejadian tersebut, hal yang selanjutnya dilakukan adalah kita mencoba mengevaluasi. Apa yang dievaluasi? Yang dievaluasi adalah pertama, hal baik apa yang sudah kita lakukan ketika hal itu terjadi atau ketika kita mengalami kejadian itu. Dan yang kedua adalah apa kira-kira hal yang masih bisa kita hal yang kita bilang adalah hal yang buruk, dalam artian adalah hal yang seharusnya tidak kita lakukan. Jangan seperti itu. Jadi evaluasi itu bisa terkait dengan dua hal, apa yang sudah baik dan apa yang masih buruk, dan kemudian perlu kita tingkatkan lagi ke depannya. Nah, setelah melalui tahap evaluasi, baru kita mengambil sebuah kesimpulan. Kesimpulan ini adalah terkait dengan apa ya yang bisa kita lakukan secara berbeda terkait kejadian tadi. Gitu. Jadi ketika kita sudah mendeskripsikan, sudah mengungkapkan perasaan kita tuh apa sih terhadap kejadian itu, dan kita mengevaluasi apa yang baik dan apa yang buruk dari hal yang sudah terjadi itu, kita membuat kesimpulan bahwa oh, harusnya tadi saya itu tidak melakukan hal ini. Oh, saya harusnya tadi ketika saya ditilang, saya nggak marah-marah sama polisinya. Terus saya harusnya nggak nangis, gitu. Nah, itu adalah tahapan kesimpulan. Selanjutnya, setelah kita bisa menyimpulkan, itu adalah tahapan aksi atau tindakan, Bapak Ibu. Tahapan aksi atau tindakan ini adalah komitmen kita jika kejadian itu terulang kembali. Atau hal yang akan kita lakukan ketika kejadian itu terulang kembali. Kembali misalkan pada kasus saya ketilang polisi, kalau kesimpulannya misalnya saya akan bilang bahwa oh harusnya tadi saya nggak nangis tuh ketika ditilang polisi, harusnya saya ya udah lebih asertif, saya lebih kerjasama aja sama polisinya supaya prosesnya jadi tidak terhambat. Nah, aksi atau tindakannya berarti berarti ke depannya kalau saya ketilang polisi lagi, walaupun amit-amit ketilang polisi lagi, saya akan lebih asertif sama Pak polisinya. Saya nggak akan marah, saya akan lebih bekerja sama dengan mereka. Jadi aksi atau tindakan ini adalah komitmen kita jika kejadian yang kita alami saat ini terjadi kembali di masa depan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita menghadapi masalah, menghadapi isu supaya kita nggak stres, kita bisa mencoba merefleksikan dulu sebenarnya permasalahan itu seperti apa, ya kan? Terus apa yang kita rasakan, gitu kan? Apa yang sudah baik, apa yang masih buruk, apa yang sebenarnya bisa kita lakukan secara berbeda untuk mengatasi masalah tersebut, dan akhirnya kita bisa punya komitmen bahwa ke depannya kalau hal itu terjadi lagi, kita bisa melakukan A, B, C, dan D. Kita tidak usah melakukan A, B, C, dan D. Sehingga itu bisa membantu kita supaya kalau misalkan ada masalah-masalah serupa atau sejenis yang kita hadapi di masa depan, kita tuh bisa memberikan respon yang lebih baik, sehingga kita tuh nggak jadi reaktif dan kita nggak stres, Bapak Ibu. Kita bisa menjaga stres kita supaya bisa lebih tertanggulangi dan bisa ada di tahapan stres yang toleransi, bukan stres yang toksik yang berkelanjutan dan bisa menyebabkan sampai kepada gangguan kesehatan mental lebih lanjut, seperti itu. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, sebenarnya yang membuat dalam tanda petik, yang membunuh kita dalam tanda petik itu bukan stres yang membunuh kita, tapi adalah reaksi kita terhadap stres itu sendiri. Sama saja sebenarnya membuat masalah itu semakin rumit. Seringkali itu sebenarnya bukan masalah itu sendiri,
tapi reaksi kita terhadap masalah itu yang seringkali membuat masalah menjadi semakin rumit. Makanya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menghadapi stres, jangan sampai kita membuatnya semakin menjadi rumit, semakin menjadi complicated, ya kan, reaksi kita terlalu berlebihan. Padahal mungkin stresornya atau masalah yang kita hadapi bisa kita selesaikan dengan kepala dingin dan dengan cara yang dan ada caranya untuk menyelesaikannya, tapi kita terlalu reaktif gitu. Sehingga itu yang membuat kita semakin stres, yang membuat kita kemudian semakin merasa tidak nyaman, dan bisa jadi itu malah jadi berkelanjutan seperti itu dan menyebabkan munculnya gangguan-gangguan kesehatan mental seperti depresi ataupun masalah kecemasan. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi ketika Bapak Ibu menghadapi masalah, menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, coba untuk kita tarik nafas dulu sebelum kita memberikan respon terhadap masalah tersebut. Gitu. Kita mencoba untuk tidak jadi individu yang reaktif, karena biasanya individu yang reaktif itu memberikan meluapkan emosi yang terkadang kurang pas atau kurang sesuai dengan permasalahan itu sendiri, dan itu malah bisa menyebabkan munculnya stres gitu. Dan juga kita mencoba untuk menjaga supaya ekspektasi kita jangan sampai rentangnya terlalu jauh dengan realitas yang ada seperti itu, sehingga bisa menyebabkan frustasi juga karena kok ekspektasinya nggak kesampaian ya. Jadi sebisa mungkin kita sama-sama menjaga supaya punya ekspektasi yang realistis dan juga bisa memberikan respon yang tepat untuk setiap permasalahan yang ada, respon yang pas, supaya kondisi stresnya bisa jaga sama-sama, ya kan, masih di tahap yang bisa kita toleransi dan bisa kita selesaikan permasalahannya, dan kita pun bisa lebih sehat, bisa lebih happy, lebih enjoy dalam menikmati hidup. Sekian Bapak Ibu dari saya, terima kasih. Oke Mbak Maria, terima kasih banyak atas presentasinya. Nah, setelah presentasi ini selesai, kita tadi juga menjanjikan akan ada sesi tanya jawab. Nah, ini udah cukup banyak ya pertanyaan yang ada di grup chatnya. Nah, Tika boleh bantu nggak Tik untuk bisa nyariin pertanyaan-pertanyaan yang nanti kita bisa tanyain ke Mbak Maria? Oke. Ya baik Bapak Ibu, ini kami akan buka sesi tanya jawabnya sekarang. Sekali lagi mohon maaf kalau misalnya ada pertanyaan yang nanti kita tidak bisa jawab. Ini pertanyaannya kami akan pilih secara acak aja ya. Baik, tadi saya lihat ada pertanyaan yang lumayan nyambung nih dengan topik pembicaranya Mbak Maria. Jadi Mbak tadi ada yang nanya, sebetulnya nih, saya sering merasa stres dan down apabila ada orang meninggal karena diabetes. Karena saya jadi kepikiran penyakit ini berbahaya. Bagaimana cara menangani hal seperti ini ya? Ya, terima kasih. Pertanyaannya dari Ibu Anita. Siap. Ibu Anita, thank you untuk pertanyaannya. Ini saya rasa juga mungkin jadi keresahan dari Bapak Ibu yang lain. Sebelum saya masuk kepada terkait dengan diabetes, Bapak Ibu sekarang kalau kita lihat berita COVID-19 saja, kita juga jadi ikutan stres ya, jadi ikutan kayak, aduh gimana sih, deg-degan sendiri jujur. Kalau saya tuh sekarang kalau setiap melihat berita COVID, ya kan, apalagi ada yang meninggal, semakin parah, ya kan, makin naik. Jujur saya juga jadi ikutan was-was gitu kan, jadi ikutan takut gitu. Nah ini sebenarnya kondisinya cukup serupa dengan apa yang dialami oleh Ibu Anita yang suka merasa stres dan down kalau misalnya melihat orang meninggal karena diabetes. Kemudian apa yang bisa dilakukan? Ibu Anita, kita memang kalau ada satu kondisi tertentu yang kita miliki, kita harus terus mengedukasi diri kita terkait dengan kondisi tersebut. Menurut saya penyakit apapun yang mungkin kita sandang, kita harus tetap mengedukasi diri kita supaya kita bisa lebih paham gimana cara menangani atau mengatasi supaya kondisinya semakin tidak parah. Tapi ketika ada informasi-informasi terkait dengan penyakit tersebut yang kemudian membuat kita kepikiran, membuat kita jadi galau, resah, kita pun harus bisa mengambil jarak, Bu Anita, dari berita-berita semacam itu. Jadi kalau misalkan Ibu Anita sering melihat berita tentang pasien yang meninggal karena diabetes, coba Ibu Anita ambil jarak dulu.
sehari, 2 hari, atau 3 hari, jangan dulu deh baca berita seperti itu. Ini pengalaman saya juga ketika pertama-tama COVID, apalagi waktu kasus meningkat parah, saya mencoba untuk menjaga jarak. Jadi saya menghindari untuk sementara waktu berita-berita COVID itu, supaya saya nggak semakin kepikiran, Bu Anita. Jadi kalau bisa Ibu Anita coba hindari dulu berita seperti itu, berita-berita yang menyedihkan, dan juga diimbangi dengan berita-berita yang positif, Bu Anita, terkait dengan diabetes sih. Karena kan tentunya ya kita bisa bilang bahwa sebenarnya penyakit apapun ada yang memang kemudian mohon maaf meninggal, tapi kan ada juga yang berhasil untuk survive, untuk terus melanjutkan hidupnya seperti itu. Jadi kita harus imbang ketika melihat berita. Jangan semua yang negatif terus, atau jangan semuanya yang positif terus. Kalau semuanya negatif, kita jadi stres. Kalau semuanya positif, bisa jadi kita jadi bisa jadi mengembangkan pemikiran yang kita bilang terlalu kasarannya delusional. Karena kita mengabaikan hal-hal yang hal-hal negatif yang mungkin saja terjadi. Gitu. Jadi kita harus imbang di tengah-tengah antara berita-berita yang kasarannya kita bilang negatif dengan berita-berita yang positif. Tapi kalau memang itu sudah overwhelming banget, sudah bikin Bu Anita nggak bisa tidur, sementara waktu, jangan dilihat dulu Bu Anita berita-berita seperti itu. Coba fokuskan pada hal-hal yang lebih positif. Atau ya kita cari hiburan-hiburan dulu lah, kita bilang sementara waktu kita mencoba menghibur diri. Gitu Ibu Anita. Jadi diimbangi ya Bu, jangan semua yang negatif yang kita lihat seperti itu. Oke, baik. Makasih Mbak Maria. Jadi pada intinya sebetulnya harus seimbang ya Mbak ya. Betul. Harus dirasa-rasain. Kalau memang ini tuh terasanya sudah berat, berarti kita harus betul gitu ya. Betul. Tidak setiap saat kita harus terus merasa kuat dan gitu ya. Ada kalanya kita harus stop, gitu kan, kita diam, kita mencoba untuk mengalihkan pikiran kita untuk sementara waktu. Nanti ketika kita sudah lebih bisa mengelola pikiran-pikiran itu, baru misalkan kita baca lagi beritanya gitu, seperti itu. Tapi tetap harus diimbangi dengan hal-hal yang ini ya, yang positif juga gitu kan. Dan juga kita mengedukasi diri kita tentang cara-cara menanggulangi atau cara-cara mengatasi atau tips-tips hidup sebagai diabetes sih, supaya kita juga tahu sebenarnya gimana sih cara yang tepat gitu kan untuk menjaga diri kita gitu. Kalau kita tahu cara yang tepat, ya kan, berita-berita yang valid yang terkait dengan cara menanggulangi penyakit atau sebagai diabetes sih, gimana sih cara yang tepat untuk menjaga diri, itu sebenarnya bisa membantu kita gitu. Jadi berita juga harus yang valid ya, jangan berita yang hoax. Gitu. Betul. Nah ini mungkin berkaitan nih Mbak, jadi kan tadi kalau Bu Anita pertanyaannya itu kalau stres apa yang harus dilakukan, karena Bu Anita sudah menyadari kalau dirinya stres. Tapi tadi ada beberapa pertanyaan yang topiknya mirip nih, saya coba rangkum aja ya jadi satu. Jadi ada pertanyaan dari Bu Anita Kurniawan, kalau tadi Bu Anita Inces, ini Bu Anita Kurniawan, namanya Anita juga. Beliau nanya, sebenarnya gejala stres itu sendiri itu seperti apa? Karena seringkali tidak disadari sehari-hari. Ya, terus sepertinya Bu Anita ini jadi waspada karena akhir-akhir ini dia banyak stres, banyak pikiran. Itu yang pertama Mbak. Terus habis itu nyambung dengan pertanyaan Mbak Nadia. Jadi apakah kalau misalnya sudah ada stres ini, apakah perlu melakukan terapi pengolahan stres bagi para diabetesi khususnya, supaya gula darahnya terkontrol? Dan terapi pengolahan stres ini apakah harus farmakologis atau non-farmakologis gitu? Bagaimana cara kita tahu bagaimana cara kita tahu kalau kita itu sudah stres? Dan kedua, kalau kita sudah tahu kita stres, bagaimana cara taunya kalau kita harus berobat gitu? Siap. Stres itu biasanya ditandai dengan gejala-gejalanya Bapak Ibu. Kita biasanya emosinya yang sering kali terasa tuh kita sedih, kita murung, terus kita jadi nggak mood ngelakuin apa-apa. Tapi ada juga ada orang-orang yang kalau stres tidak nafsu makan, tapi ada juga orang-orang yang kalau stres nafsu makannya meningkat, gitu. Jadi gejalanya di setiap orang tuh biasanya berbeda-beda, tapi kecenderungannya bahwa ada perasaan kita tuh murung, kita sedih, kita tidak bergairah untuk melakukan apapun, aktivitas apapun.
gitu. Jadi kayak kita lebih memilih untuk udah mau di kamar aja ya kan, atau saya nggak mau ketemu orang. Nah biasanya seperti itu gejala-gejala yang dihadapi gitu. Nah biasanya kalau misalkan itu sudah terjadi secara berkelanjutan, dalam artian misalkan kalau itu terjadi hanya misalkan hari ini kita sedih, besok masih sedih, tapi hari ketiga kita udah cheer up lagi gitu ya, udah senang lagi, itu kemungkinan stresnya sudah teratasi. Tapi kalau misalkan terjadi secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang, itu yang saya bilang tadi dengan stres yang kita bilang toksik. Nah kalau itu terjadi sampai berbulan-bulan, itu membutuhkan penanganan lebih lanjut dari entah psikiater ataupun psikolog. Tapi kalau misalkan itu stresnya bisa kita selesaikan secara individual gitu, karena kemudian permasalahannya selesai, lalu kita merasa kita happy lagi, atau dengan bantuan. Tadi saya sempat lihat juga ada yang tanya terkait dengan support itu bisa sangat membantu. Jadi kalau ada support dari keluarga, dari komunitas, ya kan, atau dari orang-orang terdekat kita, itu juga bisa membantu kita menanggulangi stres. Nah, kalau misalkan yang sudah sampai berkepanjangan, sampai berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, itu biasanya stresnya sudah ada kecenderungan untuk sampai kepada gangguan kesehatan mental, entah depresi atau kecemasan, sehingga membutuhkan dukungan atau bantuan dari profesional seperti psikiater ataupun psikolog. Gitu. Karena kalau sudah sampai gangguan kesehatan mental, terkadang itu butuh ada bantuan obat-obat khusus yang bisa untuk mencegah atau menetralisir kondisi yang kita alami gitu. Tapi kalau misalnya itu dirasakan hanya dalam jangka waktu yang singkat gitu kan, biasanya dalam jangka waktu 1 minggu tuh masih kita bilang kasar dan tanda petik itu wajar, dan setelah itu kita kembali sudah bisa happy lagi gitu kan, kita sudah bisa beraktivitas lagi, tuh biasanya tidak perlu sampai pergi ke psikolog atau psikiater gitu. Tapi mungkin butuh dengan adanya bantuan orang lain, karena kadang-kadang ada orang yang bisa mengatasi stres secara mandiri, ada orang yang memang butuh dukungan orang lain gitu. Tapi yang perlu sekali untuk pergi ke psikiater atau ke psikolog itu kalau memang sudah terjadi berbulan-bulan, itu sebulan, 2 bulan, dan itu terus-terusan terjadi gitu kan, itu perlu pergi untuk menemui psikiater atau psikolog untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut seperti itu. Oke. Kalau tadi Mbak berarti pertanyaan follow up-nya, apakah berarti seorang diabetesi itu perlu melakukan terapi pengolahan stres supaya kadar gula darahnya terkontrol? Terapi pengolahan stres bisa saja dilakukan, tapi tergantung juga sebenarnya kita lihat tingkat stres yang dialami diabetesnya itu seperti apa gitu. Saya sempat baca gitu, kalau kita sebagai diabetes itu adalah salah satu cara yang bisa kita lakukan, kan kita mengukur kadar gula darah setiap hari ya. Gitu. Nah itu kita juga bisa membuat catatan sebenarnya, kayak diary gitu. Misalkan hari ini kita mengalami, kayaknya hari ini saya sedang sedih ya, sedang murung. Nah kita lihat kan ukur gula darah tuh. Besokannya kalau misalkan kita masih masa mulai, kita lihat gula darah. Jadi kita juga bisa sebenarnya melihat apakah stres itu mempengaruhi kondisi kita sebagai diabetes atau enggak dari kadar gula darahnya gitu. Jadi kalau misalkan perasaan sedih atau murung, atau misalkan kayaknya kita stres nih gitu ya, tapi tuh ternyata kadar gula darah kita tuh nggak, masih kita bilang konsisten, itu berarti mungkin itu tidak mempengaruhi seperti itu. Jadi ada kemungkinan seperti itu juga gitu. Tapi kalau misalkan memang mau terapi stres atau apa, boleh saja sih gitu. Tapi apakah harus pergi sampai kepada kita bilang profesional, itu tergantung dari stres yang kita alami. Kadang-kadang bisa saja kita dengan yoga atau misalkan dengan olahraga, melakukan aktivitas yang membuat kita senang, itu juga bisa membantu kita untuk mengatur atau meregulasi stres kita seperti itu. Oke, baik Mbak. Berarti memang yang utama adalah memang harus dikenali ya. Kita harus berusaha untuk mengenali kondisi kita sendiri. Gitu. Betul. Tadi Mbak Maria sempat mention mengenai aktivitas yang bisa dilakukan. Tadi ada pertanyaan juga tuh Mbak. Sebenarnya apa sih aktivitas yang disarankan untuk membantu stress relief? Tadi saya lupa, ini dari Pak Budi kalau nggak salah. Siap. Nah, iya. Jadi pertanyaan lengkapnya ini, saya suka stres karena terkadang menu-menu makanan dan jadwal konsumsi obat yang harus kita taati. Belum lagi tekanan kerja sampai malam dan lingkungan. Saya cuma ada waktu istirahat setelah pulang kerja. Ibu Maria, apa ada saran nggak kegiatan-kegiatan untuk stress relief yang sehat dan mudah?
Kegiatan stress relief yang sehat dan mudah. Stress relief itu sebenarnya kalau kita bilang, kalau bicara kegiatan, apakah ada satu kegiatan jitu yang pasti berlaku untuk semua diabetes sih? Saya bilang nggak ada. Karena kan itu kalau kita bicara stress relief itu sangat tergantung juga dari orang. Ada orang yang menikmati yoga ya kan, tapi ada juga orang kita suruh yoga malah makin stres. Kayak saya kalau disuruh yoga malah makin kepikiran karena saya nggak bisa nggak bisa diem lama gitu. Kalau saya tuh harus olahraganya yang zumba atau apa, jadi gerak-gerak gitu kan. Nah, jadi sebenarnya tidak ada satu patokan aktivitas yang jitu tokce untuk semua diabetesi. Tapi kita harus mengenali apa yang jadi interest kita atau apa yang kita suka gitu. Kalau misalkan kita bicara olahraga itu sangat bisa membantu sebagai stress reliever. Tapi olahraga apa nih yang cocok buat kita? Kita orangnya sukanya yang gimana? Suka yang tenang gitu kan? Kalau yang tenang, kita suka meditasi, kita suka yoga, mungkin itu cocok untuk stress reliever. Tapi kalau orangnya energetik, disuruh yoga, bisa jadi dia nggak cocok, malah jadi makin kepikiran. Bisa jadi dia butuh olahraga yang misalkan kayak lari, atau misalkan tinju, atau joget-joget gitu kan. Nah, jadi kita juga harus menyadari apa nih yang jadi interestnya kita tuh apa gitu. Yang bisa saya sarankan pastinya Pak Budi bisa olahraga. Nah, olahraganya juga perlu diperhatikan tergantung kondisi kesehatan kita secara fisik. Apakah kita bisa olahraga yang kita bilang intensif seperti lari? Kalau lari kan cukup intensif ya kan. Kalau kita nggak bisa lari mungkin jalan santai, atau kita keliling kompleks ya kan, atau kita di treadmill kalau misalnya memang ada treadmill, bersepeda juga bisa, atau kalau sekarang banyak di YouTube tuh olahraga yang entah senam gitu kan. Nah itu, tapi yang pasti olahraga itu sangat bisa membantu. Yang kedua, memang kalau menurut saya dukungan dari orang-orang sekitar itu jadi hal yang penting juga gitu, entah dari komunitas atau entah dari keluarga gitu ya. Apalagi memang kan sebagai diabetes perlu punya manajemen, tidak hanya manajemen waktu tapi kan juga makan apa segala macam itu diatur. Kalau ada kita support dari orang lain, entah itu dari keluarga atau dari komunitas yang bisa memberikan kita dukungan dan semangat, itu juga sangat membantu. Makanya salah satu hal yang jadi penting tidak hanya untuk diabetesi, tapi untuk mereka kita semua atau mereka yang menyandang penyakit kesehatan mental itu adalah support. Gitu. Jadi jangan segan Bapak Ibu untuk cari dukungan dari orang lain, cari dukungan dari sobat diabetes, dari teman diabetes, karena dukungan itu penting Bapak Ibu. Saya sendiri jujur saya dulu pernah mengalami gangguan kesehatan mental, jadi tidak parah, tapi saya pernah ada di fase di mana saya sangat-sangat depresi dan melihat bahwa hidup itu penuh kesulitan, kan tidak ada gunanya lagi hidup. Dan yang membantu saya selain diri kita sendiri, yang membantu itu adalah dukungan dari orang-orang sekitar. Jadi jangan segan untuk mencari dukungan dari orang sekitar. Dan kalau bisa nih Pak Budi, saya titip coba pekerjaannya juga sedikit di manage waktu dan pekerjaannya supaya Pak Budi punya waktu istirahat yang juga cukup gitu. Mungkin kalau weekdays waktu istirahatnya lebih minim, tapi coba di weekend kosongin sedikit waktunya untuk sekedar istirahat. Kadang-kadang Bapak Ibu yang paling enak tuh kalau weekend itu duduk diam bengong. Itu enak loh Bapak Ibu. Duduk diam bengong. Kalau menurut saya tuh ada salah satu yang enak, karena kita seringkali nggak punya waktu untuk hanya diam menikmati setiap nafas yang diberikan Tuhan kepada kita, menikmati kondisi sekitar kita gitu. Nah itu udah menurut saya sudah suatu anugerah yang perlu kita syukuri gitu. 15 menit aja duduk dia menikmati kondisi sekitar, menikmati setiap hembusan nafas kita gitu, bersyukur kita masih punya kesempatan untuk hidup, itu juga bisa membantu supaya kita bisa fresh kembali seperti itu. Oke. Baik, berarti tadi kalau boleh ambil intinya sebetulnya kalau masalah kegiatan apa yang disarankan itu kembali lagi ke individualnya ya Mbak ya? Betul. Harus dikenali saja, tidak ada benar, tidak ada salah sebetulnya ya? Betul. Yang salah ya mungkin kalau marah-marah ke orang lain ya. Betul, ya. Melampiaskan stres ke orang lain gitu. Itu jangan Bapak Ibu. Oke, ini mungkin kita lanjut. Barli mungkin ada pertanyaan yang mau ditanyakan dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk?
Tadi ada lihat dari mana ya? Banyak pertanyaannya nih soalnya. Iya, banyak pertanyaan ini. Mbak Maria mungkin tadi ada mungkin merasa ada pertanyaan yang menarik untuk dijawab. Oke, sebentar saya coba cek ya. Oh ini berhubungan juga nih Mbak. Tadi Mbak Maria bilang kan kalau melampiaskan emosi ke orang lain itu tidak baik ya. Ini ada pertanyaan. Jika mengalami pikiran dan stres harus dihindari dengan emosi mungkin marah. Lalu bagaimana mengatasi lah? Karena kalau stres tak jarang pasti meluapkan emosi. Siap. Bapak Ibu, yang namanya kita emosi sebagai manusia itu wajar. Gitu ya. Saya juga walaupun memberikan ilmu tentang stress management, ada kalanya juga kita kalau udah diubun-ubun nih Bapak Ibu, wah susah ya kan, pasti tumpah gitu. Tapi ya itu kita harus bisa menyadari hal-hal apa sih yang seringkali bikin kita tuh sangat-sangat reaktif gitu. Pertama kita harus bisa menyadari itu hal-hal apa yang paling sering bikin kita emosi. Kalau kita nggak bisa menyadari situasi-situasi yang bikin kita seringkali terlalu emosional gitu ya, itu juga sulit sebenarnya buat kita untuk bisa lebih mengelola emosi. Jadi yang pertama yang harus dilakukan tuh memang kita harus selalu menyadari kondisi diri kita sendiri, memahami situasi apa nih yang kita bilang sangat bisa memunculkan emosi kita gitu kan, dan biasanya tuh terjadinya kapan. Nah, dengan seperti itu kita bisa kemudian merefleksikan, saya kalau misalkan mengatasi masalah ini kecenderungannya emosi tingkat tinggi ya kan, kalau yang ini saya udah bisa atasin seperti itu. Nah dengan begitu kita bisa punya bisa mengevaluasi kemudian apa nih yang bisa kita lakukan gitu kan, ketika kejadian itu terjadi lagi, apa yang bisa kita lakukan secara berbeda dari sebelum-sebelumnya. Tapi memang Bapak Ibu ketika kita menghadapi suatu hal, kalau itu di luar kendali kita, karena kadang-kadang yang namanya kita mencurahkan emosi kepada orang, kita marah itu kadang-kadang ada yang di luar kendali. Ya udah, kalau memang itu terjadi nggak apa-apa, tapi setelah itu kita harus coba tenang, dan yang terpenting juga menurut saya jangan lupa untuk minta maaf Bapak Ibu. Kalau kita sudah mengeluarkan emosi menyakiti orang lain gitu kan, jangan lupa untuk minta maaf. Tapi sebisa mungkin ketika menghadapi suatu permasalahan, coba diem dulu ya kan, diem dulu 5 detik aja gitu, coba untuk nafas, baru kita melampiaskan sesuatu. Tapi memang ya ada kalanya sih menurut saya untuk kondisi-kondisi tertentu emosi itu ya meluap begitu saja gitu kan. Nah itu ya kalau memang sudah meluap tidak apa-apa, tapi kita perlu sadar itu situasi-situasi apa aja supaya kita kemudian ketika kita sudah lebih tenang, kita bisa cari ini caranya kira-kira apa nih yang bisa membantu kita untuk menghadapi emosi tersebut gitu. Jadi memang sekali lagi kalau kita bicara soal stress management ya kan, kita bicara soal menanggulangi konflik dan segala hal terkait permasalahan, kita harus benar-benar bisa meningkatkan kemampuan kita untuk menyadari kondisi diri kita dan juga menyadari lingkungan sekitar serta hal-hal yang menyebabkan emosi itu muncul. Makanya tadi saya bilang kalau kita namanya ada masalah, kita namanya ada stres tuh jangan dilawan, karena kalau kita lawan tuh sebenarnya kita kayak bilang bahwa kita tuh nggak ada apa-apa gitu. Kalau kita merangkul, kita menerima bahwa memang kita sedang ada masalah, itu kita bisa mencoba mencari cara atau mencari jalan keluar gitu. Oke, berarti memang kembali lagi harus menyadari ya, harus disadari kondisi itu, terus baru setelah menyadari ada kondisi, baru kita bisa melakukan sesuatu untuk mengatasi kondisi seperti itu ya. Oke. Ini ada pertanyaan lumayan panjang, tapi sebetulnya ada agak intinya mirip nih, ada 2 orang yang menanyakan. Mungkin saya bacain dulu ya, ini pertanyaan dari Rian Yuda. Rian ini umur 24 tahun. Awal bulan ini MCU, medical check up, dan hasilnya salah satu saran dari dokternya adalah belajar mengelola stres. Waktu Juni kemarin sempat sakit, demam karena stres pikiran, karena pandemi. Tahun lalu juga sempat sakit demam karena gejala yang sama selama 4 hari. Terus Rian ini juga mudah jatuh sakit jika ada pikiran yang sampai membuat stres walaupun fisiknya sehat. Pertanyaannya, apakah ada efek samping dari hal tersebut bagi kesehatannya? Dan bagaimana sih cara mensugesti pikiran jika ada masalah agar tetap tenang dan tidak sampai jatuh sakit? Gitu Mbak. Ya.
Siap, terima kasih Rian untuk pertanyaannya. Memang ada orang-orang yang ketika stres itu sangat-sangat mempengaruhi kesehatannya. Kalau saya lihat dari apa yang dideskripsikan oleh Rian, ini stresnya memang sampai mengganggu kondisi fisik sehingga menyebabkan dia kemudian jatuh sakit gitu kan, seperti itu. Nah, ada efek sampingnya nggak? Kalau terus terjadi secara berkelanjutan, Rian, efek sampingnya saya bisa bilang ada. Dalam artian bisa jadi kemudian Rian tuh jadi sering sakit, jadi mudah sakit gitu kan. Jadi kondisi fisiknya menjadi lemah dan bisa Rian ini diabetes sih kah? Jika Rian diabetes sih, kalau kondisinya terus berlanjut seperti ini bisa mempengaruhi juga kondisinya, kondisi diabetesnya. So, apa yang perlu Rian lakukan sebenarnya tidak hanya sebatas pada mensugesti pikiran kalau menurut saya. Mensugesti pikiran, mencoba melihat bahwa ada hal positif yang masih bisa kita lakukan, yes, itu perlu dilakukan oleh Rian, tapi Rian harus cari support kalau menurut saya dalam kondisi ini. Rian cari orang-orang terdekat yang Rian percayai, yang Rian nyaman untuk bercerita. Untuk kalian menumpahkan perasaannya gitu. Karena seringkali kadang-kadang yang kita butuhkan dari orang itu sebenarnya bukan solusi, tapi keberadaan orang itu untuk mendengarkan kita tanpa memberikan penilaian terhadap masalah kita. Jadi ketika kita mau cerita sama orang lain juga sebenarnya kita harus pilih-pilih. Tapi coba hindari cerita sama orang-orang yang suka kemudian memberikan penilaian terhadap diri kita. Karena itu bisa jadi penilaian dia malah bikin kita makin stres. So, Rian, jangan dihadapi sendiri. Coba cari orang-orang di sekitar Rian yang terdekat, entah misalkan keluarga atau teman baik, yang memang Rian percaya dan Rian merasa bahwa nyaman ngomong sama dia. Gitu. Karena keberadaan orang lain, gitu, walaupun mungkin orang tersebut tidak bisa memberikan masalah yang membantu kita untuk menyelesaikannya, tapi keberadaan orang lain, tempat di mana kita bisa mencurahkan perasaan kita, kegundahan kita tuh juga sangat membantu supaya kita nggak nyimpan itu sendiri dalam benak. So Rian, coba cari support dari orang, dan kalau terus stresnya masih terus berlanjut, Rian masih merasa bahwa belum bisa nih mengembangkan pemikiran atau mindset yang positif menghadapi masalah, saya sarankan untuk mencoba bantuan dari profesional. Bapak Ibu, kita pergi ke psikolog, kita pergi ke psikiater, itu bukan aib Bapak Ibu. Itu adalah cara kita mensyukuri hidup yang diberikan Tuhan. Karena apa? Kalau kita pergi ke psikolog, kita pergi ke psikiater, kita ingin memperbaiki hidup kita. Ingin membuat hidup kita jadi lebih happy. Dan itu adalah sebenarnya kita mensyukuri anugerah Tuhan bahwa kita masih dikasih hidup. Karena masih dikasih hidup, kita mau hidup kita bisa lebih happy, bisa lebih bermanfaat buat banyak orang. So kita pergi ke psikiater atau ke psikolog atau ke dokter jika memang membutuhkan. Jadi kalau memang sampai gangguannya sudah sangat mengganggu, kita sudah cari support, sudah melakukan ini itu, tidak bisa, kita cari bantuan profesional. Seperti itu. Oke, baik Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk ke acara utama pagi ini, saya akan perkenalkan sedikit mengenai teman diabetes. Mungkin buat Bapak dan Ibu yang udah sering ikut kelas online, udah mengenal apa itu aplikasi teman diabetes. Ini buat Bapak dan Ibu yang belum tahu, saya akan jelaskan sedikit. Oke, jadi teman diabetes itu, Bapak dan Ibu, adalah sebuah aplikasi yang bisa digunakan di smartphone. Tujuan utamanya untuk membantu Bapak dan Ibu mengelola kondisi diabetes Bapak dan Ibu. Di aplikasi ini kita ada materi edukasi. Materi edukasinya ini yang berupa video, artikel, terus ada forum tanya jawab juga. Jadi kalau Bapak dan Ibu punya pertanyaan apapun itu mengenai diabetes, Bapak dan Ibu bisa cari informasinya di sini. Kami juga sudah bekerja sama dengan PEDI, yaitu Perhimpunan Edukator Diabetes Indonesia. Jadi semua informasi dan edukasi tentang diabetes di aplikasi ini situ sudah terjamin valid secara klinis. Oke, lanjut Bar. Slide-nya. Nah, selain dari edukasi, di aplikasi ini Bapak dan Ibu juga bisa menggunakan fitur kami yang namanya rekaman. Nah, fitur rekaman ini gunanya adalah untuk membantu Bapak dan Ibu mencatat
data kesehatan Bapak dan Ibu. Data kesehatan ini termasuk gula darah sewaktu. Jadi Bapak dan Ibu yang diabetes pasti sudah tahu ya, pasti disarankan oleh dokternya untuk mencatat dan mengecek gula darah Bapak dan Ibu secara rutin. Di aplikasi ini Bapak dan Ibu bisa mencatat supaya lebih rapi gula darah sewaktunya, terus bisa juga mencatat nilai HbA1c-nya kalau habis cek lab, terus berat badan, tekanan darah, dan juga bisa menggunakan pengingat obat. Oke, next Bar.